Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuru dinin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Senang sekali bisa bertemu kalian semua pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Ilham Maulana dengan NIM 12330200048 yang akan memandu presentasi kelompok 3 pada kali ini. Ya, baik. Presentasi kelompok 3 kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri sebagai moderator dan 6 rekan saya yang nanti akan sebagai materi pada kali ini. Presentasi pada kali ini berjudul tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, susunan presentasi kita kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yang nanti akan dibawakan oleh Agim Ginanjar. Yang ketiga adalah karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat yang nanti akan disampaikan oleh Rika Safitri. Yang keempat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang nanti akan disampaikan oleh Najla. Yang kelima adalah contoh-contoh atau penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat yang nanti akan disampaikan oleh Yusi. Baik, yang keenam adalah relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang nanti akan disampaikan oleh Lutfi Yahya. Yang ketujuh adalah peran Pancasila sebagai sistem filsafat yang nanti akan disampaikan oleh Fadil Muhammad. Yang kedelapan adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup yang nanti akan ditutup oleh saya pribadi sebagai moderator pada kali ini. Baik, untuk memulai acara presentasi kita kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak materi pada berikut ini. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandang, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat yang memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarki. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dan tujuan mendapatkan pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roland Bismarck Fernando Pasabiru, karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu poin pertama, yaitu Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan.
Nah, yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Nah, teman-teman, kenapa sih Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat? Nah, yang pertama karena dia memenuhi ciri-ciri pemikiran filsafat, seperti satu, keterkaitan. Nah, yang kedua, perenungan yang mendalam. Yang ketiga, karakteristik yang khas. Nah, yang keempat, prinsip pemandu. Yang kelima, berakar pada budaya Indonesia. Dan keenam, seimbang dan harmonis. Saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu satu, keterkaitan. Keterkaitan di sini mengandung arti yaitu kelima sila Pancasila saling berkaitan dan saling mendukung, membentuk struktur yang komprehensif untuk tujuan tertentu. Nah, yang kedua, perenungan yang mendalam. Apa sih itu perenungan yang mendalam? Itu adalah Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia. Poin keempat, di sini prinsip pemandu. Apa yang dimaksud prinsip pemandu di sini adalah Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan karakter bangsa dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam konteks pembangun bangsa. Poin kelima, berakar pada budaya Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah Pancasila berakar kuat pada budaya, nilai, dan identitas Indonesia, menjadikannya landasan filosofis yang sesuai untuk bangsa ini. Dan yang terakhir, seimbang dan harmonis. Maksud di sini adalah setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga mendorong pendekatan yang seimbang dan harmonis terhadap kehidupan dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai fisiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat tentu tidak jauh dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Contoh Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sendiri memiliki arti penggunaan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keheranan. Sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua, kesangsian merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Kemungkinan muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa di luar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Adapun contoh Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat. Dan yang terakhir, selalu memihak dan membela negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Saya Muhammad Lutfi Yahya. Relevansi Pancasila di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, ada mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, musyawarah, dan persatuan masih relevan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila masih relevan di zaman modern, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi semakin meningkat. Pancasila mendorong upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, dan mencapai pembangunan inklusif. Yang kedua, ada membimbing pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pancasila memberikan pedoman pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai Pancasila dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan dan persatuan yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Yang ketiga ada memelihara kesetiaan kebangsaan. Pancasila merupakan sumber kesetiaan nasional bangsa Indonesia. Dinamika penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan untuk menjaga loyalitas warga negara terhadap Pancasila. Dan yang selanjutnya ada mendorong kerukunan dan toleransi. Pancasila mendorong kerukunan dan toleransi antar agama di Indonesia di tengah globalisasi dan integrasi global. Pancasila turut menjaga keunikan dan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia, serta mempertebar rasa nasionalisme dan persatuan. Terima kasih. Menjelaskan materi tentang peran Pancasila terhadap sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran di era sekarang dalam menanamkan kesadaran para generasi muda, karena di dalam Pancasila terkandung sebuah pandangan, nilai-nilai serta suatu pemikiran yang menjadikannya inti utama dari sebuah ideologi. Pancasila sebagai sebuah filsafat merupakan cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Secara mendasar dan menyeluruh, peran Pancasila sebagai sistem filsafat memberi pedoman kepada para generasi muda, yaitu sebagai menunjuk arah dalam berpikir dan berperilaku yang benar agar tetap menjaga nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kesimpulan pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik ini yang terdiri atas 5 sila. Pancasila menjadi satu kesatuan yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Dan Pancasila memiliki nilai filosofis yang maknanya sangat mendalam, sehingga jika kita tahu makna tersebut, maka hidup kita akan menjadi lebih berwarna dan damai sentosa. Serta peranan Pancasila sebagai sistem filsafat ini juga membawa perubahan untuk kaum muda sebagai petunjuk arah agar lebih intelektual untuk kecerdasan bangsa, dan juga menjadikan generasi muda ini menjadi generasi yang unggul, berakhlakul karimah, serta memandu ilmu. Sekian presentasi kelompok kita pada kali ini. Saya selaku moderator pada kali ini pamit undur diri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.